Kabupaten Tegal, sebuah daerah strategis yang terletak di pesisir utara Provinsi Jawa Tengah, berbatasan langsung dengan Laut Jawa di utara dan pegunungan di selatan, menjadikan Kabupaten Tegal kaya akan keanekaragaman alam, budaya, serta potensi ekonomi yang menjanjikan. Dalam mendukung visi misi Kabupaten Tegal Luhur Apik, Maju, Tangguh, pemerintah Kabupaten Tegal terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan teknologi digital. Berlandaskan semangat pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik, Kabupaten Tegal bertekad untuk terus maju sebagai daerah yang modern, adaptif, dan berdaya saing demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selama bertahun-tahun, pelayanan peminjaman ruang rapat di lingkungan Setda Kabupaten Tegal masih dilakukan secara manual. Pencatatan menggunakan papan tulis atau buku agenda yang dikelola oleh Subbagian Perlengkapan Bagian Umum Setda. Namun, cara ini menyimpan resiko. Tidak adanya sistem informasi yang terintegrasi kerap kali menimbulkan benturan jadwal atau pemakaian ganda ruang rapat dalam waktu yang sama. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan tidak berjalan optimal, koordinasi terganggu, dan pelayanan internal pemerintah menjadi kurang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hadi Busro, Kepala Subbagian Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, selaku peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 tahun 2025 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan BKPSDM Kabupaten Tegal akan menyampaikan hasil implementasi pelayanan publik dengan judul Si Jampang, Digitalisasi Pinjam Ruang untuk Fasilitasi Informasi Pinjam Ruang di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal. Selamat menyaksikan. Berdasarkan analisis isu dengan metode Astrid, disimpulkan bahwa isu utama yang menjadi isu strategis adalah belum optimalnya informasi penyediaan tempat untuk keperluan rapat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, sehingga diperlukan inovasi berupa Si Jampang, digitalisasi pinjam ruang untuk fasilitasi informasi penyediaan ruang di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal. Maka disusun aksi perubahan pelayanan publik yang telah diimplementasikan dalam jangka pendek selama kurang lebih 2 bulan melalui 9 tahapan atau milestone sebagai berikut. Langkah pertama dimulai dengan mengundang seluruh stakeholder terkait, bagian umum, subbagian perlengkapan, kepegawaian, dan tim IT. Semua duduk bersama untuk satu tujuan, menyusun solusi yang konkret. Bersama-sama, kami menyusun konsep awal Si Jampang, digitalisasi pinjam ruang, sebagai solusi digital yang menjawab kebutuhan berdasarkan masukan langsung dari pengguna lapangan. Dari diskusi tersebut, terbentuklah tim efektif lintas bagian. Tugas-tugas dibagi, ada yang menangani pengembangan aplikasi, verifikasi permohonan, hingga sosialisasi penggunaan sistem. Dalam rangka mendukung efisiensi dan transparansi layanan peminjaman ruang rapat di lingkungan Setda Kabupaten Tegal, telah dilakukan serangkaian kegiatan strategis. Langkah awal dimulai dengan melaksanakan forum group discussion bersama tim efektif. Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi ruang-ruang yang boleh dan tidak diperbolehkan untuk dipinjam sebagai dasar dalam pengembangan sistem yang terarah dan akuntabel. Kami juga aktif melakukan koordinasi lanjutan dengan sejumlah stakeholder terkait pemanfaatan Si Jampang. Koordinasi ini melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, seluruh asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bapeda dan Litbang, BKPSDM, BPKAD, serta seluruh kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal. Sebagai langkah penting dalam penerapan digitalisasi layanan peminjaman ruang di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, maka disusunlah Standar Operasional Prosedur atau SOP peminjaman melalui Si Jampang, yang mana dukungan SOP ini
kemudian ditetapkan secara resmi dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal. Setelah penyusunan standar operasional prosedur peminjaman ruang diselesaikan, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan prosedur tersebut ke dalam bentuk sistem digital. Kegiatan dilanjutkan dengan koordinasi desain model digitalisasi Si Jampang bersama tim IT. Dilanjutkan dengan pembangunan sistem informasi peminjaman ruang berbasis web. Kemudian diintegrasikan langsung ke dalam website resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal. Inovasi ini menjadikan proses peminjaman ruang menjadi lebih tertib, transparan, dan terpusat dalam satu sistem yang mudah diakses oleh seluruh perangkat daerah dan organisasi masyarakat. Setelah sistem Si Jampang selesai dibangun dan terintegrasi ke dalam website resmi Setda Kabupaten Tegal, langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh pengguna memahami cara mengakses dan mengoperasionalkannya. Untuk itu, disusunlah buku panduan penggunaan aplikasi Si Jampang berbasis web. Panduan ini berisi penjelasan teknis dan praktis, mulai dari cara login, mengajukan peminjaman, hingga proses konfirmasi kepada admin Si Jampang. Sebagai bentuk diseminasi informasi, buku panduan kemudian dicetak dan didistribusikan ke seluruh bagian di lingkungan Setda Kabupaten Tegal dan OPD agar dapat digunakan sebagai acuan resmi dalam pemanfaatan Si Jampang. Setelah penyusunan SOP, pembangunan sistem, hingga pencetakan buku panduan dilaksanakan, tahapan berikutnya melakukan uji coba web Si Jampang untuk memastikan sistem berjalan optimal dan mudah dipahami oleh pengguna. Diawali dengan pengecekan fitur-fitur Si Jampang seperti form pengajuan, jadwal ketersediaan ruang, serta notifikasi persetujuan peminjaman. Selanjutnya, dilakukan simulasi langsung penggunaan form peminjaman ruang berbasis web oleh admin Si Jampang. Setelah uji coba selesai, dilakukan koordinasi pasca uji coba bersama tim efektif untuk mengevaluasi hasil, menerima masukan, serta melakukan penyempurnaan sistem bila diperlukan. Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung transformasi layanan digital, langkah selanjutnya adalah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tentang digitalisasi pinjam ruang atau Si Jampang kepada seluruh OPD di Kabupaten Tegal. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan sistem yang telah dibangun, menjelaskan alur pinjaman ruang berbasis web, serta memastikan seluruh OPD memahami dan mampu mengoperasionalkan aplikasi Si Jampang secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Prima Indarti, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal. Jadi sejak diterapkannya Si Jampang ini, kami bisa mengecek ketersediaan ruangan rapat ya secara real time, mengajukan permohonan tuh hanya dengan beberapa kali klik saja nanti sudah mendapatkan persetujuan. Jadi semua proses juga terdokumentasi dengan rapi. Kemudian Si Jampang ini bukan hanya sekedar aplikasi ya, jadi ini sebagai bentuk komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal untuk memberikan pelayanan yang efektif dan akuntabel. Jadi harapannya ke depan Si Jampang ini bisa ditambah nih dengan fitur-fitur pendukung yang lain agar semakin prima pelayanannya dan mendukung tata kelola pemerintahan yang modern. Saya Nurul Komariah, Kasubag Umum Kepegawaian Bapeda dan Litbang. Dengan Si Jampang, proses pinjam ruang di Setda Kabupaten Tegal lebih mudah, lebih cepat, dan kita dapat mengecek ketersediaan ruang secara real time dengan mengajukan permohonan secara online dan langsung dapat persetujuan tanpa ribet. Sangat membantu kerja kami jadi lebih tertib, transparan, dan efisien. Saya dari BPKD Tegal sebagai Subbagian Pegawaian merasa sangat terbantu dengan adanya aplikasi Jampang.
Sekarang proses pinjaman uang di Sekda Kabupaten Tegal jauh lebih praktis karena bisa dicek dan diajukan secara online. Jadwal lebih tertata, tidak ada lagi bentrok dan semua informasi jelas. Semoga inovasi ini terus dikembangkan untuk mendukung pelayanan yang semakin baik. Setelah si Jampang diimplementasikan, Project Leader bersama tim efektif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaannya di seluruh OPD. Tim Monef mengecek data peminjaman, frekuensi penggunaan, dan efektivitas sistem dalam mendukung layanan peminjaman ruang. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang untuk menerima masukan dari pengguna guna menyempurnakan sistem ke depannya. Dengan Monef ini, diharapkan si Jampang dapat dimanfaatkan secara maksimal dan mendukung pelayanan administrasi yang terintegrasi secara digital di seluruh OPD. Saya Amir Mahmud, Sekda Kabupaten Tegal, dengan ini menyatakan dukungan aksi perubahan pelayanan publik yang sudah dikonsep oleh Saudara Muhammad Hadi Busro dengan judul Si Jampang, digitalisasi pinjam ruang. Secara umum, secara prinsip, kami sangat mendukung untuk bisa melancarkan layanan terhadap masyarakat, terhadap perangkat daerah yang akan menggunakan kemudahan pinjam ruang yang biasanya kita fasilitasi di sekitar lingkungan sekretariat daerah, dan harapannya kejadian-kejadian yang dulu terkait dengan nanti ada tumpang tindih karena masih manual, dengan model digitalisasi ini tentu layanan ini dapat lebih efektif, lebih efisien, dan tentunya lebih tepat, artinya tidak lagi ada tumpang tindih dan sebagainya. Saya juga mendukung keberlanjutan dari inovasi ini melalui kerjasama, kolaborasi, serta partisipasi aktif demi pelayanan publik yang semakin prima. Saya Eri Yuniasih, SSE, Kepala Bagian Umum, menyatakan dukungan penuh terhadap aksi perubahan pelayanan publik Saudara Muhammad Hadi Busro dengan judul Si Jampang, yaitu digitalisasi pinjam ruang, sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Saya berharap dengan diterapkannya digitalisasi ini, proses peminjaman ruang menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan akuntabel sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang modern dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Saya secara pribadi siap mendukung keberlanjutan inovasi ini melalui kerjasama, kolaborasi, serta partisipasi aktif demi pelayanan publik yang semakin prima. Prinsipnya saya Nurhayati MM, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal, mendukung sepenuhnya propernya panjenengan ya pelaksanaan perubahan aksi untuk kualitas layanan publik dalam pelatihan diklat kemudian pengawas. Kominfo catatannya semua aplikasi ini mudah-mudahan nanti melalui proses asesmen ini, jadi supaya keamanan pada saat aplikasi dipakai oleh pengguna itu bisa ada celah untuk keamanan masuk ke situ, karena biasanya kalau aplikasi dipakai kemudian jarang digunakan, ini celah untuk hacker masuk di situ. Saya kira itu sukses ya Mas Hadi Busro, mudah-mudahan lancar, sukses, lulus terbaik dan yang penting manfaat sustainable dipakainya, ini yang terpenting. Sustainable aplikasi manakala dipakai terus, dikembangkan dengan baik, pasti manfaatnya akan lebih optimal ya. Terus